Begitu baginda Nabi SAW Isra Mi'raj, maka beliau melihat ada orang yang sangat disiksa dengan dahsyat, melebihi yang lain. Beliau bertanya, siapa itu Jibril? Maka Jibril mengatakan, itu umatmu yang hafal Quran dan lupa. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hafalan Quran itu lebih cepat hilang dari hati seorang penghafal Quran, melebihi onta yang liar tidak diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran syafi'un musyaffa'un sadiqun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalqa zahrihi saqatahu ilan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudirul Ma'had yang kami hormati, muassis madrasah Nenek Tuan Haji Muhammad Husni yang kami muliakan, para asatizah Ma'had Darul Mujtabah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima perjuangan Anda semua, dikabulkan oleh Allah dan dihapuskan segala hal-hal yang khilaf, yang kurang, karena besarnya perjuangan, mulianya perjuangan dalam membina, menyebarkan, mengangkat, menyelamatkan dan menjadi wasilah dari Allah untuk menjaga Al-Quran yang mulia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Janji Allah itu Al-Quran diturunkan dan Allah yang akan menjaga. Kenapa mukhatib ma'al ghair? Kenapa mutakallim ma'al ghair? Kata ulama, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Kenapa Allah tidak mengatakan aku yang menjaganya, tetapi kami yang menjaganya? Ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran itu menggunakan hamba-hambanya. Salah satunya para malaikat digunakan, itu di kalangan malaikat Jibril diperintahkan untuk membawa Al-Quran, dan di kalangan manusia adalah para penghafal Quran. Jadi itu cara Allah sehingga orang yang menghafal Quran itu kedudukannya tidak bisa disebut biasa, tetapi keluarga. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Bapak Ibu, kalau keluarga itu biasanya kalau salah-salah masih keluarga, itu kadang-kadang yang punya keluarga tutup mata. Saya sedak baru nih Muhammad, saya Muhammad, bijen si Ustaz. Oh, semua kak kiri andang, borong medasang. Saya nggak bijen Ustaz keluarga. Saya nyedak baru nih, Udin sampai sak liak no, boh genti. Jadi kalau orang lain salah sedikit itu genti. Lagu-lagu keluarga kadang-kadang kita berberok walaupun salah. Sehingga dalam hadis disebutkan, nanti orang-orang yang ahli Quran itu kalau masuk neraka, neraka tidak menyentuh kulitnya. Kenapa dia masuk neraka? Karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia harus disiksa dulu. Nauzubillah, subhanallah. Ini kita bicara yang paling parahnya. Kalau tadi keutamaannya, perlu kita bicara juga apa risikonya.
Maka kalau dia masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan sesuatu yang harus disiksa dulu, maka neraka itu tidak menyentuh kulitnya. Hanya untuk melaksanakan prosedur saja. Gitu mulianya orang penghafal Quran yang membawa Al-Qur'annya sampai mati. Begitu baginda Nabi SAW Isra Mi'raj, maka beliau melihat ada orang yang sangat disiksa dengan dahsyat, melebihi yang lain. Beliau bertanya, siapa itu Jibril? Maka Jibril mengatakan, itu umatmu yang hafal Quran dan lupa. Jadi bahayanya hafal Quran itu dilupa. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hafalan Quran itu lebih cepat hilang dari hati seorang penghafal Quran melebihi onta yang liar tidak diikat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, onta itu kalau belum jinak, liarnya itu Masya Allah melebihi liarnya kudanya Ustadz Irsyad. Mana Maulana Irsyad ada sih? Ya, jadi Maulana Irsyad di sini itu punya kuda warna merah. Itu kalau belum dikenal digigit. Ya. Kalau kelelahan dinendang dia. Itu padahal sudah dijinakkan. Onta itu kalau belum jinak itu liarnya luar biasa. Dan baginda Nabi SAW mengumpamakan sama dahsyatnya, cepatnya hafalan Quran itu keluar dari hati para penghafal melebihi cepatnya onta liar tidak diikat. Diikat saja bisa lepas, apalagi tidak diikat. Nasihat saya kepada anak-anakku sekalian yang tadi sudah khatmil Quran, usahakan ya khatmil kubronya dipercepat. Apa itu? Satu majelis baca 30 juz. Dan paling tidak guru saya dulu bilang, Syekh Saudi, beliau mengatakan kalau seorang yang sudah hafal Quran kemudian dia membaca hafalannya dengan bil ghaib 10.000 kali, baru akan menyatu dengan darah dagingnya. Jadi kalau sehari itu kita baca khataman 30 juz, 10.000 itu kurang lebih 30 tahun. Jadi kalau 30 tahun setiap hari khatam tanpa melihat, itu nyatu dengan darah dan daging. Itu kata guru saya dulu seperti itu. Kalau sekarang kita sudah khatam Al-Quran, kemudian tidak jaga, itu sabda Nabi dan pasti benar. Sabda ini bukan insya Allah ya, pasti. Kalau ucapan saya, insya Allah. Kalau ucapan siapa manusia selain Nabi, belum tentu. Apalagi orang munyalon. Ya, itu bahaya itu. Saya akan datang nanti ke sini setiap saat. Masya Allah. Berjuta-juta saat nggak datang-datang. Itu manusia begitu. Tapi kalau ucapan Nabi, tidak pernah salah, tidak pernah miss. Orang yang hafal Quran itu hafalannya lebih cepat keluar dari hatinya, melebihi cepatnya lepasnya onta liar yang tidak diikat. Jadi yang sudah khatam Al-Quran jadi paling tidak ulama dulu mengajarkan kepada kita itu fami bisyaukin. Saya sampaikan kepada ananda sekalian yang sudah khatam Al-Quran, kalau mau cepat khatmil kubronya satu majelis 30 juz, apakah sehari, apakah 2 hari, apakah 3 hari, tergantung daripada mudabirnya nanti, itu supaya satu majelis itu 30 juz tidak putus. Putusnya hanya sholat dengan makan dan istirahat. Tidak putus dengan pulang, tidak putus dengan dijenguk atau di mana keluar, enggak. Full dengan Al-Quran dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Itu satu majelis dan itu dilazimkan. Itu fami bisyaukin. Fa itu Fatihah, mim itu Al-Maidah. Itu kurang lebih 5 juz lebih sedikit. Kemudian iya di sana Yunus kurang lebih 5 juz juga. Kemudian B itu Bani Israel atau Al-Isra juz ke-15. Nah, Shwin itu Idas sama unsyaqah, itu Asy-Syu'ara ya. Kumpulan para penyair. Nah, itu kurang lebih 4 juz setengah. Syaw huruf wawu itu was-saffat. Was-saffat, kemudian qin itu surat Qaf. Dari dibagi dia 6 sehingga setiap minggu itu
khatam Al-Quran. Itu untuk bin nazornya, melihatnya. Kalau bil ghaibnya dibedakan lagi. Sehingga Al-Quran kalian itu tetap terjaga. Tahadus Bi'nimah, keponakan dari Mudirul Ma'had, Syekh Al-Ustadz Bardian, dia punya keponakan. Itu keponakan beliau itu setiap hari 10 juz baca Quran bil ghaib. Sehingga per 3 hari itu khatam. Kenapa saya tahu? Karena keponakan beliau itu anak saya. Itu sebabnya saya tahu. Jadi alhamdulillah setiap 3 hari beliau khatam Al-Quran. Nah, untuk menjaga mumpung masih muda, karena kalau sudah nikah beda, apalagi yang muslimah. Anak-anakku yang wanita, yang muslimat, yang tulabat, itu kalau sudah menikah lebih wajib melayani suami daripada membaca Al-Quran. Nah, kapan baca Quran? Cari waktu di luar melayani suami, itu bedanya. Jangan nanti ngelancarin, dipanggil sama suami, dek sini, oh ini khataman dulu. Oh dah, itu nggak benar, membawa Al-Quran tidak benar. Nah ini bahaya itu, salah paham. Karena kalau tidak dibimbing oleh guru, orang yang hafal Quran ini bahaya. Dulu, saya pernah, kalau saya nyampein ceramah di depan ibu-ibu, itu senang saya berdoa, panjang. Kadang-kadang ibu itu pingsan nangis, karena doanya panjang. Pakai hijab, tertutup, tidak ada siapa-siapa laki yang jumpa, lihat, nggak ada. Mohon kepada Allah, dan menangis ibu-ibu tadi berjam-jam. Satu ketika guru saya, Allah yarham, Syekh Lutfi rahimahullah, beliau datang, dan waktu itu beliau tahu, beliau panggil saya. Dia bilang, bagusnya wanita menangis itu hanya di hadapan Allah, bukan di hadapan kamu. Nah itu kata beliau, Allah yarham. Kenapa? Karena suara wanita itu aurat. Walaupun itu tangisan itu tidak wajib kamu dengar. Bahkan Allah katakan, fala takhda'na bil qaul. Berbicara di belakang hijab sama laki-laki bukan mahram, itu enggak boleh berlemah lembut. Itu Al-Quran. Itu kata beliau. Nasihat ke saya. Fala takhda'na bil qaul. Kalau kamu bicara dengan laki-laki yang bukan mahrammu, belakang hijab, jangan bicara dengan lemah lembut. Kenapa? Fayatma'an ladzi fi qalbihi mardun wa qulna qawlan ma'rufah. Shadaqallahu alazim. Karena nanti hati laki-laki itu bukan seperti hati Nabi yang bisa mengatur. Kalau selain Nabi itu bergejolak, bolak-balik, walaupun wanita itu menangis. Sedangkan tangisan itu kan tidak membawa syahwat. Tidak membawa syahwat, tetapi itu tetap. Karena apa? Yang lebih bawah dari itu berupa bicara saja, jawab sesuatu yang penting, harus tidak boleh lemah lembut. Apalagi tangisan yang begitu mendayu-dayu, itu menyebabkan terperciknya sesuatu yang bersih. Kalau susu kita dikasih segelas, itu insya Allah lebih bermanfaat daripada suatu susu itu satu belanga, tapi jatuh tain tekek. Gimana ini? Aku ndek aneh yang mana ndek? Lagu ndek bercerita kembek aja. Nah, cerita aneh tain tekek teri burung ngedem dengan. Akhirnya terpaksa dia diam. Dia yang lihat ya. Begitu dia tahu saudaranya ndek ngenem kembek tain tekek teri baru. Oh burung. Akhirnya yang 20 orang tadi mau minum, 10 enggak jadi, 10 wabih. Kenapa? Yang diperingati tentu keluarganya yang dekat, yang merasa enak dia. Kalau yang jauh dia semel, laun teparan mitnah laun. Kamu nih mitnah, ada mesak mbait susu nu. Sengaja mungkin ada tekek, dia ente sadu. Jadi dia akan cerita kepada orang yang dekat dengan dia. Jadi rahimakumullah, kembali kepada kemuliaan Al-Qur'an tadi. Bahwa Al-Qur'an begitu mulia, sampai pada hari kiamat Allah panggil orang tua, bukan guru. Nah, bukan guru dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena guru itu punya tempat khusus. Guru itu dari dunia sampai akhirat dia pasti berjuang. Itu hakikatnya guru. Kalau orang tua dari dunia dimuliakan, dihormati sampai akhirat. Saya punya anak, saya hafal Quran dia. Wah, anak ina amak dah ya.
Bareh demen kabur, saya aja, be guru. Papan sa kabur ja lengek guru. Memang mujahadah seperti itu. Tapi begitu baik, saya amak. Sampai akhirat juga begitu. Jadi di akhirat kelak Allah panggil orang tua. Disebut ini ayahnya ini, ibunya ini. Ul bisawalidahu tajah yaumal qiyamah. Dipakaikan dia mahkota pada hari kiamat. Dauhu ahsanu min da'i syams. Cahayanya melebihi cahaya matahari. Fi buyutid dunia, di dalam rumahmu. Hadirin rahimakumullah, guru bagaimana? Di mana guru waktu itu? Guru penghafal pengajar Al-Qur'an ini dia berdiri di depan pintu surga. Orang masuk surga. Sang guru dia berdiri sambil nangis di hadapan Allah. Kamu masuk surga? Dia katakan, maaf ya Allah, hamba di sini saja. Kenapa? Hamba belum melihat murid-murid hamba masuk surga. Allah SWT berfirman, mana muridmu? Tunggu giliran. Muridnya masih banyak ketinggalan, dia tidak mau masuk surga. Sampai seluruh murid yang pernah belajar sama dia itu masuk surga, baru dia masuk surga. Seperti itu. Makanya guru itu nggak boleh dapat upah. Guru itu nggak boleh dapat upah. Kenapa? Seluruh para nabi itu guru. Tidak ada la nas'alukum ajra. Tidak kami minta kepada kamu upah. Jadi tidak boleh ada upah. Kenapa dulu para ulama selalu buat usaha, buat bisnis, supaya tidak minta upah dari muridnya. Bahkan ulama-ulama terdahulu dia yang kasih muridnya. Imam Hanafi rahmatullah alaih pedagang kain. Imam Malik keluarkan fatwa kepada pemerintah, wajib pemerintah keluarkan anggaran untuk para guru. Padahal murid mereka ratusan ribu. Kalau minta 1.000 saja udah 100 juta. Kan 1.000 nggak ada artinya. Kalau 10.000, 1 miliar. Murid mereka ratusan ribu. Tapi mereka nggak minta upah. Bahkan mereka yang berkorban untuk murid-muridnya. Kenapa? Karena kedudukannya begitu mulia di sisi Allah. Yang sekarang ulama mutaakhirin ini ada Habib Umar, terkenal di Yaman ya. Beliau saya pernah dapat kalkuzari bahwa murid-murid awalnya itu sering makan roti yang terpotong-potong keras. Begitu makan, nah ada kesisa, tiba-tiba ada anak kecil datang. Pak, Kak, itu sisanya dimakan Kak? Oh ini sudah nggak layak dek, bisa nggak saya minta? Oh ya silakan dikumpulkan sisa-sisa roti yang mau habis tadi itu, dikumpulkan, dikasih. Satu di antara murid tadi lihat, perhatikan, ternyata anaknya Habib bin Umar. Ternyata beliau belum makan. Dikasih muridnya dulu. Nah, ini ulama sekarang akhir zaman ini ada seperti itu. Di antara sekian ribu tentu banyak ulama-ulama seperti itu sanggup tidak makan dari murid-muridnya. Nah ini juga perlu kita, bukan perlu, memang harus ya, di akhir zaman ini buat aturan yang murni. Ya, murni. Sehingga betul-betul Al-Quran tadi itu bersinar, membawa cahaya. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu penyelesai semua masalah. Ada dulu orang hafal Quran ditanya, apa satu tidak ada dua sih? Katanya Quran semua ada. Qul huwallahu ahad, Allah satu. Kalau dua tidak ada tiga, wa ja'alnal laila wan nahar, malam dan siang, nggak ada tiga. Nggak ada selebihnya, hanya dua, malam siang. Kalau tiga nggak ada empat. Makhluk Allah paling besar. Fi lawhim mahfuz. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi, arsy dengan lauhul mahfuz, nggak ada yang keempat. Kalau empat nggak ada tiga, kitab Allah. Nazzala 'alaikal kitabul haqq musaddiqan lima bainahu wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan wa laqad kana fi zabur. 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kalau 5 nggak ada 6, bagaimana? 5 nggak ada 6. Nabi ulul azmi. Syara'a lakum minad dini wa wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa wasana bi Ibrahim Musa Isa aqimul dina la tatafarraqu fihi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nggak ada 6. Kalau 6 nggak ada 7. Wa walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dia Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kalau 7 nggak ada 8. Allah alladzi khalaqas sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit.
Terus dia nanya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau 11, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 bintang. Kalau 12, wal qamar. Kalau 13, wasyam. Ra'aituhum lisajidin. Aku lihat 11 bintang, bulan dan matahari 13. Semua sujud kepadaku. Sampai ribuan ditanya, semua disebut dalam Al-Qur'an. Ya katakan apa yang tidak bisa dijawab sama Al-Qur'an? Selama pertanyaan itu bisa mesti keluar dari mulutmu, kamu tanyaan Al-Qur'an, selama itu Al-Qur'an bisa jawab. Ini kalau Al-Qur'an itu seperti itu, begitu mulia, tidak ada ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang dilupakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Semua ada. Sehingga orang yang menghafal Quran sungguh-sungguh, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Siapa yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharam Al-Quran, fastawharahu, dan dia hafal, adkhalahul jannah. Itu biasanya kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, itu kita mendengar dakhalal jannah, yadkhulunal jannah. Tapi kalau di sini adkhalahul jannah. Apa bedanya? Kata Syekh Azwar, salah satu mudir daripada Darul Mujtaba, beliau katakan beda dakhala sama adkhala itu beda. Kalau pakai dakhala itu kita yang masuk, kita jalan. Tapi kalau adkhala dibopong oleh Allah untuk masuk surga. Itu saking mulianya penghafal Quran. Adkhalahul jannah. Allah yang memasukkan dia ke dalam surga. Begitu mulianya orang penghafal Quran. Maka sekali lagi di akhir kalimat ini untuk diri saya dan kita semua, bahwa hal-hal yang sifatnya mengganggu, mengurangi nilai Al-Quran, kita geser dia, tempatkan ke tempat yang paling murni. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, semua hukum-hukum ahkam di depannya, Allah akan membawa dia ke surga. Beda hal orang yang hafal Quran salah dengan dia menyampaikan kesalahan, itu beda langit dengan bumi. Kalau penghafal Quran melakukan kesalahan, itu ampunan Allah terbuka lebar. Tapi kalau penghafal Quran menyebarkan kesalahan, ini berat. Maka hendaklah orang-orang yang menjaga Al-Quran ini aturan-aturan dalam mengajarkan, menyampaikan, dalam menyebarkan Al-Quran mutlak tidak boleh salah. Ikut aturan Al-Quran. Tapi kalau pribadi, itu sebagai manusia, mahal khata'i wan nisyah, tempat salah dan lupa. Itu para penghafal Quran tidak luput daripada salah khilaf, tapi ampunan Allah terbuka. Tapi kalau dia mengajarkan, menyampaikan, membuat aturan-aturan, punya hak, punya kewenangan dalam satu lembaga, jadikanlah aturan itu nomor satu adalah mana yang sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anakku yang sudah hataman Quran ini dimudahkan oleh Allah ya untuk secepatnya khatmul qur'an, dan mungkin sebagian besar juga sudah, dan secepatnya supaya Al-Quran itu mendarah daging. Dan terakhir, innama bu'itsu liutammi makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus bukan untuk mengajar umatnya hafal Quran semua, bukan. Itu hanya keutamaan. Tetapi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau akhlak ini tanpa kecuali, itu tujuan Nabi diutus. Bukan untuk mengajak umatnya menghafal Quran. Itu keutamaan pribadi, tidak semua orang mampu. Tetapi untuk akhlak itu harga mati, nggak bisa diutak-atik. Akhlak itu nomor satu. Jadi sejauh mana akhlak kalian, sejauh itulah berkah Al-Quran dalam diri kalian. Lamun akhlak mohon dilarang, apalagi Quran rusak, berarti Al-Qurannya sudah rusak. Itu sudah nggak bisa pisah ini antara akhlak dengan Al-Quran. Kalau akhlaknya rusak, berarti Al-Qurannya sudah rusak. Kalau akhlaknya benar, insya Allah Al-Qurannya barokah. Rahimahullah, demikian kurang lebihnya, lunas maaf ya, saya jazakumullah kepada Mudirul Ma'had dan Muassis Ma'had Darul Mujtaba Nida Haji Husni
yang telah memberikan kehormatan saya untuk menyampaikan beberapa kalimah di sini. Kurang lebihnya, lunas maaf. Aku luka hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.